94,9 FM FRQ BPTIUS, you are listening to FRQ Frekuensi BPTIUS, suara makna dan inspirasi. Halo Sobat FRQ, gimana nih kabarnya hari ini? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tetap semangat menjalankan aktivitasnya ya. Senang sekali aku Fitria Aulia Huswatima dapat kembali hadir menemani Sobat FRQ nih. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama menikmati sajian lagu-lagu pilihan, mendengarkan sandiwara dongeng yang menarik, serta berbagai informasi yang semoga dapat menambah wawasan dan inspirasi bagi Sobat FRQ. Jadi jangan kemana-mana dan tetap bersama kami di 94,9 FM FRQ BPTIUS, tempat dimana suara menghadirkan makna dan inspirasi. Untuk membuka kebersamaan kita hari ini, mari kita dengarkan nih terlebih dahulu sebuah lagu yang akan menemani aktivitas Sobat FRQ. Selamat menikmati Sobat FRQ. Tadi kita udah dengerin lagu pembuka yang semoga bisa bikin suasana jadi lebih asik. Sekarang aku mau ajak Sobat FRQ buat sedikit bernostalgia. Kalian masih ingat gak sih waktu kecil sering diceritain dongeng sebelum tidur? Atau mungkin pernah baca cerita rakyat pas masih sekolah? Nah, kalau aku pribadi sih ya, dulu seneng banget kalau ada pelajaran yang ngebahas cerita rakyat. Soalnya selain seru, biasanya selalu ada pesan-pesan yang bisa kita ambil. Kadang bahkan pesannya masih cocok banget sama kehidupan kita sekarang ini. Nah, di segmen kali ini kita bakal dengerin salah satu cerita rakyat yang cukup terkenal, yaitu Kisah Mendut. Nah, cerita ini bukan cuma soal perjalanan hidup seseorang, tapi juga tentang keberanian, keteguhan hati, dan bagaimana seorang mempertahankan apa yang menurutnya benar. Jadi buat Sobat FRQ yang lagi santai di rumah, yang lagi di perjalanan, atau mungkin lagi sambil ngerjain tugas nih ya, yuk siapin imajinasinya. Karena setelah ini kita bakal masuk ke sandiwara dongeng Mendut. Selamat mendengarkan Sobat FRQ. Malam yang mencekam, kisah cinta sejati, legenda klasik Roro Mendut. Marilah kita saksikan dongeng sandiwara. Sebelum itu, kenalkanlah sosok-sosok di balik suara dan karakter Roro Mendut, Pranacitra dan Wiraguna. Ada Fitria Aulia sebagai karakter Pranacitra dan Wiraguna. Ada Meli Rahmalia sebagai karakter Roro Mendut. Dan ada narator kisah kali ini, yaitu Nia Rifadarina. Pendengar setia, dengarkanlah kelanjutan kisah mengenai Roro Mendut. Pendengar setia, selamat datang dalam Dongeng Nusantara. Kali ini kita akan mendengarkan kisah Roro Mendut, seorang gadis cantik dari pesisir utara Kadipaten Pati yang terkenal karena kesetiaan dan keteguhan hatinya. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta tidak dapat dipaksakan dan setiap orang berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Pada zaman dahulu, di pesisir utara Kadipaten Pati, hiduplah seorang gadis bernama Roro Mendut. Ia merupakan putri seorang nelayan sederhana. Selain terkenal karena kecantikannya, Roro Mendut juga dikenal sebagai gadis yang rajin membantu orang tuanya mencari nafkah.
Setiap pagi ia membantu menjemur ikan hasil tangkapan ayahnya sambil menikmati sejuknya angin laut. Mendut, tolong susun ikan-ikan ini agar cepat kering. Baik ayah, semoga hari ini hasil tangkapan kita membawa berkah. Kecantikan Roro Mendut lambat laun menjadi perbincangan masyarakat. Kabar tentang dirinya bahkan sampai ke telinga Adipati Pragolo II, penguasa Kadipaten Pati. Sang Adipati yang penasaran akhirnya memutuskan untuk melihat sendiri gadis yang banyak dibicarakan itu. Ketika bertemu Roro Mendut, Adipati Pragolo langsung terpesona. Ia merasa belum pernah melihat perempuan secantik dirinya. Roro Mendut, aku ingin menjadikanmu selirku. Maukah kau menerimanya? Mohon maaf Adipati, hamba tidak bisa menerima lamaran itu. Mengapa? Karena hati hamba telah diberikan kepada Prana Citra. Jawaban itu membuat Adipati Pragolo kecewa, namun ia tidak menyerah. Berkali-kali ia mengajukan lamaran yang sama dan berkali-kali pula Roro Mendut menolaknya dengan halus namun tegas. Makin sering ditolak, semakin besar pula kemarahan sang Adipati. Ia merasa harga dirinya sebagai penguasa telah direndahkan. Kalau begitu bawa Roro Mendut ke Kadipaten. Aku tidak ingin mendengar penolakan lagi. Baik Adipati. Suatu siang saat membantu ayahnya menjemur ikan, Roro Mendut dibawa paksa oleh para pengawal. Jangan bawa anakku. Ayah, tolong aku! Roro Mendut kemudian dipingit di Kadipaten. Meski berada dalam pengawasan ketat, ia tetap menolak menjadi selir Adipati Pragolo. Namun, sebelum keinginannya tercapai, Kadipaten Pati menghadapi ancaman besar dari Kerajaan Mataram. Karena tidak membayar upeti, Kadipaten Pati diserang pasukan Mataram yang dipimpin Tumenggung Wiraguna atas perintah Sultan Agung. Pertempuran berlangsung sengit, pasukan Kadipaten Pati akhirnya kalah. Adipati Pragolo gugur dalam peperangan dan seluruh harta serta penduduk Kadipaten dibawa ke Mataram. Di antara para tawanan terdapat Roro Mendut. Ketika melihat kecantikannya, Tumenggung Wiraguna pun langsung tertarik padanya. Siapa gadis itu? Namanya Roro Mendut, Temenggung. Roro Mendut, jadilah selirku. Maaf Temenggung, hamba telah memiliki kekasih. Penolakan itu membuat Tumenggung Wiraguna tersinggung. Sebagai hukuman, ia mewajibkan Roro Mendut membayar upeti setiap hari. Jika kau tidak mau menjadi selirku, kau harus membayar upeti. Baik, hamba akan berusaha memenuhinya. Untuk memperoleh uang, Roro Mendut meminta izin berjualan rokok di pasar. Karena kecantikannya, banyak orang datang membeli dagangannya. Dalam waktu singkat, dagangannya selalu habis terjual. Hari demi hari berlalu, hingga suatu saat seseorang yang sangat dirindukannya muncul di tengah keramaian pasar. Mendut, Prana Citra, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Prana Citra ternyata tidak pernah berhenti mencari Roro Mendut. Pertemuan itu membuat keduanya sangat bahagia. Mereka kemudian menyusun rencana untuk melarikan diri dari Mataram. Pada saat yang sama, dua orang selir Tumenggung Wiraguna mengetahui rencana tersebut dan bersedia membantu mereka. Kami akan membantu kalian keluar dari istana. Pergilah sebelum mereka mengetahui. Terima kasih atas bantuan kalian. Dengan bantuan kedua selir tersebut, Roro Mendut dan Prana Citra berhasil keluar dari istana. Namun keberhasilan itu tidak berlangsung lama. Tangkap mereka, jangan sampai lolos. Para pengawal berhasil menangkap Roro Mendut dan membawanya kembali ke kerajaan. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Roro Mendut, Prana Citra dibunuh. Beberapa waktu kemudian, Tumenggung Wiraguna kembali menemui Roro Mendut. Ia berharap gadis itu akhirnya mau menerima lamarannya. tidak ada lagi yang menghalangi kita. Apa maksudmu Temenggung? Prana Citra telah meninggal. Hahaha. Tidak, itu tidak mungkin. Lupakan dia. Jadilah selirku.
Untuk membuktikan ucapannya, Tumenggung Wiraguna membawa Roro Mendut ke sebuah makam. Ketika melihat nama Pranacitra terukir pada batu nisan, tubuh Roro Mendut seketika lemas, air matanya mengalir tanpa henti. Pranacitra, kenapa kau meninggalkanku? Tidak, hati saya hanya untuk Pranacitra. Dalam kesedihan yang mendalam, Roro Mendut berhasil merebut keris milik Tumenggung Wiraguna. Jangan, Roro Mendut. Namun semuanya sudah terlambat. Roro Mendut memilih mengakhiri hidupnya di samping makam Pranacitra. Kesetiaannya kepada sang kekasih tidak pernah berubah hingga akhir hayat. Tumenggung Wiraguna sangat menyesali perbuatannya. Ia akhirnya menyadari bahwa cinta yang dipaksakan hanya akan membawa penderitaan. Sebagai bentuk penyesalannya, ia memakamkan Roro Mendut bersama Pranacitra dalam satu liang. Pendengar, dari kisah Roro Mendut kita belajar bahwa setiap orang berhak menentukan pilihannya sendiri. Jangan memaksakan kehendak kepada orang lain, karena kebahagiaan tidak akan pernah lahir dari sebuah paksaan. Nah, Sobat Evarki, itulah tadi sandiwara dongeng Mendut yang sudah kita dengarkan bersama. Seru juga ya ceritanya, iya nggak sih? Nah, kalau aku pribadi sih ya, setiap dengar cerita rakyat tuh selalu kagum. Soalnya, cerita yang usianya udah puluhan bahkan ratusan tahun itu ternyata masih bisa dinikmati sampai sekarang. Dan yang paling menariknya lagi nih, selalu ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari setiap kisahnya. Nah, dari cerita Mendut tadi, kita bisa melihat nih bagaimana seseorang tetap berani mempertahankan pendiriannya meskipun sedang berada dalam situasi yang tidak mudah nih. Kadang dalam kehidupan sehari-hari kita juga pernah kan mengalami hal yang sama. Mungkin bukan menghadapi kerajaan atau bangsawan seperti di dalam cerita, tapi menghadapi tugas yang menumpuk, masalah di perkuliahan, di kampus tuh ya, atau masalah di sekolah, atau bahkan di lingkungan rumah, lingkungan pertemanan. Nah, yang pasti cerita tadi itu mengajarkan bahwa kita tidak boleh mudah menyerah ketika menghadapi tantangan, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya selama kita mau berusaha dan tetap percaya pada diri sendiri. Nah, Sobat Evarki, kira-kira kalau kalian ada di posisi Mendut ini ya, apa sih yang kalian lakukan? Coba deh bayangin, pasti seru ya kalau bisa ikut masuk ke dalam cerita tersebut. Nah, Sobat Evarki, dari cerita Mendut tadi nih, kita belajar tentang keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai tantangan. Semangat itu juga yang perlu kita miliki dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan berbicara soal semangat, setelah ini aku akan menemani Sobat Evarki dengan sebuah lagu yang pasti sudah tidak asing lagi nih. Lagu ini mengingatkan kita untuk terus bermimpi dan pantang menyerah dalam meraih cita-cita. Ini dia Laskar Pelangi dari Nirji. Selamat menikmati Sobat Evarki. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa.
dan terikat waktu. Nah, ngomong-ngomong soal lagu tadi, aku jadi teringat satu hal. Kadang kita punya banyak sekali mimpi dan rencana dalam hidup. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, pengusaha, atau penyiar radio, jurnalis, atau mungkin ada juga yang masih mencari tahu sebenarnya ingin menjadi apa di masa depan. Dan menurut aku itu wajar banget sih. Nggak semua orang harus punya jawaban atas masa depannya sekarang juga. Karena setiap orang punya perjalanannya yang berbeda-beda. Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri sendiri nih dengan orang lain. Melihat teman yang sudah punya banyak prestasi, melihat orang lain yang terlihat lebih sukses, lalu merasa tertinggal. Padahal yang sering kita lihat itu hanyalah hasil akhirnya, bukan proses panjang yang mereka jalani. Padahal yang terpenting itu bukan soal siapa yang paling cepat sampai tujuan. Yang terpenting adalah kita tetap di jalan dan tidak berhenti mencoba. Sekecil apapun langkah yang kita ambil hari ini, tetap merupakan sebuah kemajuan. Jadi buat Sobat Evarki yang mungkin hari ini sedang merasa lelah, sedang banyak tugas, sedang mengejar target, atau bahkan sedang merasa bingung dengan masa depan, jangan terlalu keras pada diri sendiri ya. Beri waktu untuk berkembang dan terus belajar. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Dan ngomong-ngomong soal aktivitas sehari-hari nih, kemarin aku punya pengalaman yang cukup bikin pusing banget. Jadi ceritanya aku lagi nyuci pakaian di rumah, dan ternyata ada noda yang susah banget hilang. Sampai aku bingung harus pakai apa supaya bajunya bisa bersih lagi. Pernah ngalamin hal yang sama gak Sobat Evarki? Nah, kalau penasaran gimana solusinya, jangan kemana-mana karena setelah ini ada informasi menarik yang sayang banget untuk dilewatkan. Besti, siapa nih yang tiap hari aktivitasnya padat banget? Kerja iya, sekolah iya, ngurus rumah iya, belum lagi nih baju cepet kotor, kena noda membandel. Di situ pasti kesel banget, iya nggak sih? Nah, baru dipakai bentar, udah kusam aja. Tenang, sekarang ada solusi cucian kinclong yang bikin happy banget. Ya, waktunya goyang sambil nyuci bareng. Sabun krim colek dangdut nih Besti. Sabun krim ini dengan busa melimpah, noda cepet hilang dan wanginya seger banget, tahan lama juga. Dipakai dikit hasilnya banyak, jadi lebih hemat nih buat sehari-hari Besti. Mau seragam sekolah, baju kerja atau pakaian rumah tangga, semua jadi lebih bersih, harum dan kinclong maksimal. Busanya melimpah, bantu angkat noda bandel. Teksturnya lembut, gampang dipakai, dan bikin nyuci jadi makin asik sambil berdangdut ria. Siap-siap goyang cucian karena sekarang ada sabun krim colek dangdut yang siap bikin baju bersih, wangi, dan bikin hari kamu makin happy banget. Nah, dangdut colek, dangdut bersih, nyuci capek jadi berseri-seri. Yuk buruan cobain dan rasain sendiri harumnya yang bikin pengen ikut berdangdut banget nih. Sabun krim colek dangdut, colek sekali, kinclong berkali-kali. Sobat Evarki, itu dia informasi yang baru aja kita dengerin bersama ya. Wah, kalau dipikir-pikir memang iya sih ya, urusan mencuci pakaian itu kelihatannya sederhana, tapi kadang bisa jadi tantangan juga ini. Apalagi kalau habis kegiatan seharian, entah habis kuliah, kerja, olahraga, atau mungkin membantu pekerjaan rumah. Biasanya pakaian jadi lebih cepat kotor dan muncul noda yang susah dibersihkan. Makanya penting juga untuk memperhatikan kebersihan pakaian yang kita gunakan sehari-hari. Selain bikin nyaman saat dipakai, pakaian yang bersih juga bisa membuat kita lebih percaya diri saat beraktivitas. Kalau Sobat Evarki sendiri lebih suka nyuci sendiri atau justru lebih sering nitip ke laundry nih? Kalau aku sih ya kadang nyuci sendiri, kadang juga laundry kalau lagi banyak tugas dan gak sempat.
Tapi yang jelas pakaian yang bersih itu bikin mood jadi lebih baik. Setuju nggak sih Sobat Evarki? Ngomong-ngomong nih ya Sobat Evarki, kalau hari ini kalian kasih nilai untuk hari yang sudah dijalani nih, kira-kira berapa sih nilainya dari 1 sampai 10 deh? Nah mungkin ada yang harinya menyenangkan karena banyak kabar baik, ada yang biasa aja, dan mungkin ada juga nih yang sedang merasa capek karena aktivitas yang cukup padat ya. Apalagi ini sedang menjalankan UAS. Nah apapun itu jangan lupa untuk mengapresiasi diri sendiri ya. Karena sekecil apapun usaha yang sudah dilakukan, hari ini tetap layak dihargai. Kadang kita terlalu fokus pada hal-hal yang belum tercapai sampai lupa bahwa sebenarnya ada banyak hal yang sudah berhasil kita lewati. Jadi malam ini atau nanti setelah aktivitas selesai, coba luangkan nih waktu sebentar untuk beristirahat, mendengarkan musik favorit, atau melakukan hal-hal yang membuat kalian merasa lebih tenang. Nah Sobat Evarki, kita udah masuk di segmen salam dan request lagu. Wah, ada salam ini dari seseorang yang nggak mau disebut namanya. Katanya salam buat orang yang kemarin bilang mau diet, tapi hari ini malah jajan seblak 2 porsi. Aduh, siapa sih itu ya? Diet dong, diet. Nah, ada salam juga nih buat Sobat Evarki yang sekarang lagi rebahan katanya. Tapi bilangnya lagi istirahat sebentar, padahal sebentarnya itu 2 jam. Aduh, siapa ini? Mungkin 2 dulu ya Sobat Evarki untuk segmen salam nih. Wah, seru juga ya salam-salamnya. Semoga yang tadi dikirimin salam jadi senyum-senyum sendiri ya Sobat Evarki. Nah, ada juga nih request lagu yang udah masuk, katanya request lagu buat nemenin sore hari sambil santai dan melepas penat setelah seharian beraktivitas. Nah, kalau ngomongin soal lagu nih ya yang bisa bikin semangat sekaligus nemenin suasana santai, aku punya satu lagu yang pas banget nih buat Sobat Evarki. Lagu ini juga cocok buat kalian yang mungkin hari ini lagi capek, lagi banyak pikiran, atau sekedar ingin menikmati waktu untuk diri sendiri. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan lagu request berikut ini. Selamat menikmati. Serat-serat harapan masih terjalin, suaramu terdengar, masihlah nyaring dan bergema di ruang-ruang hatimu. Tenangkan hati, semua ini bukan salahmu. Jangan berhenti, yang kau takutkan takkan terjadi. Yang dicari hilang, yang dikejar lari, yang ditunggu, yang diharap, biarkanlah semesta bekerja untukmu. Tenangkan hati, semua ini bukan salahmu. Jangan berhenti, yang kau takutkan takkan terjadi. Kita coba lagi untuk lain kali. Kita coba lagi. Yang ditunggu, yang diharap, biarkanlah semesta bekerja untukmu. Tenangkan hati,
Sobat FRQ, itu dia lagu Rehat dari Kunto Aji. Lagu yang menurut aku selalu berhasil bikin kita berhenti sebentar dan merenung. Ngomong-ngomong soal merenung nih ya Sobat FRQ, aku mau nanya sesuatu. Pernah gak sih kalian kayak merasa insecure? Ya mungkin saat melihat teman yang nilainya selalu bagus, atau melihat teman yang aktif organisasi, punya banyak prestasi, dan kelihatannya selalu berhasil dalam banyak hal nih. Atau mungkin ketika nih membuka media sosial, lalu melihat orang-orang membagikan pencapaian mereka. Ada yang baru wisuda, ada yang diterima kerja, ada yang membuka usaha sendiri, bahkan ada yang sudah berhasil mencapai impiannya. Nah, tanpa sadar kita mulai membandingkan diri sendiri dengan mereka. Kita mulai bertanya-tanya, kenapa ya aku belum sampai di titik itu? Kok rasanya orang lain lebih hebat dari aku ya? Apa aku kurang berusaha ya? Nah, padahal Sobat FRQ, sebenarnya yang kita lihat dari orang lain itu cuma sebagian kecil dari hidup mereka. Kita melihat hasilnya, tapi tidak melihat prosesnya. Kita melihat senyumnya, tapi belum tentu tahu perjuangan yang mereka lalui. Nah, aku sendiri pernah ada di fase seperti itu, merasa tertinggal, merasa kurang percaya diri, dan merasa belum cukup baik dibandingkan orang lain. Tapi, semakin bertambahnya usia, aku mulai sadar kalau setiap orang itu punya jalan hidup yang berbeda-beda. Ada yang berhasil lebih cepat, ada yang butuh waktu lebih lama, ada yang jalannya mulus, ada juga yang harus jatuh bangun berkali-kali terlebih dahulu ini. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa, karena hidup itu bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai tujuan. Hidup adalah tentang bagaimana kita terus berjalan, meskipun langkah kita mungkin lebih lambat dibandingkan orang lain. Kadang kita terlalu fokus pada kekurangan sampai lupa bahwa sebenarnya kita juga punya kelebihan ini. Kadang kita terlalu sibuk melihat keberhasilan orang lain sampai lupa menghargai pencapaian diri sendiri. Padahal, berhasil bangun pagi dan menjalani aktivitas saat sedang lelah juga sebuah pencapaian. Berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu juga pencapaian. Berhasil melewati hari yang berat juga pencapaian. Jadi buat Sobat FRQ yang mungkin hari ini sedang merasa insecure, sedang merasa kurang percaya diri, atau sedang mempertanyakan kemampuan diri sendiri, coba tarik napas sebentar dan ingat bahwa kamu sudah berjalan sejauh ini. Ya tidak apa-apa jika prosesmu berbeda dengan orang lain, tidak apa-apa juga jika langkahmu lebih pelan. Tidak apa-apa juga jika hari ini kamu masih belajar, karena setiap orang sedang berjuang dengan ceritanya masing-masing. Dan yang paling penting, jangan sampai karena terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, kita lupa untuk menghargai diri kita sendiri. Sobat FRQ, kalau dipikir-pikir memang iya sih ya, kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Kita sering fokus sama apa yang belum kita punya, apa yang belum kita capai, sampai lupa bersyukur atas hal-hal kecil yang sebenarnya sudah berhasil kita lewati. Nah, makanya sesekali nggak ada salahnya buat berhenti sebentar, istirahat, lalu melihat kembali perjalanan yang sudah kita lewati sejauh ini. Karena percaya deh, Sobat FRQ, setiap orang punya prosesnya masing-masing, dan proses itu nggak selalu harus sempurna. Nah, ngomong-ngomong soal proses nih Sobat FRQ, aku jadi ingat kejadian kemarin di rumah. Jadi ceritanya, kemarin aku lagi beres-beres dan nyuci pakaian ya. Awalnya sih biasa aja, tapi pas lagi nyuci aku baru sadar ternyata ada beberapa noda yang susah banget hilang, susah. Udah disikat berkali-kali, udah dicuci berulang kali, nodanya masih aja nempel. Sampai aku mikir, duh ini gimana ya? Duh pasti nggak bisa hilang. Pasti Sobat FRQ pernah ngalamin juga kan? Apalagi kalau habis aktivitas harian, terus baju kena noda makanan, minuman, atau debu yang susah dibersihin. Nah, daripada penasaran dan ikut pusing mikirin cucian yang susah bersih, setelah ini aku punya informasi menarik yang mungkin bisa jadi solusi buat Sobat FRQ semua. 94,9 FM FRQ Bptius. You are listening to FRQ Frekuensi Bptius, suara makna dan inspirasi. Besti, siapa nih yang tiap hari aktivitasnya padat banget?
Kerja iya, sekolah iya, ngurus rumah iya, belum lagi nih baju cepat kotor, kena noda membandel. Di situ pasti kesel banget, iya nggak sih? Nah, baru dipakai bentar, udah kusam aja. Tenang, sekarang ada solusi cucian kinclong yang bikin happy banget ya. Waktunya goyang sambil nyuci bareng. Sabun krim colek dangdut nih Besti. Sabun krim ini dengan busa melimpah, noda cepet hilang dan wanginya seger banget, tahan lama juga. Dipakai dikit hasilnya banyak, jadi lebih hemat nih buat sehari-hari Besti. Mau seragam sekolah, baju kerja atau pakaian rumah tangga, semua jadi lebih bersih, harum dan kinclong maksimal. Busanya melimpah, bantu angkat noda bandel. Teksturnya lembut, gampang dipakai, dan bikin nyuci jadi makin asik sambil berdangdut ria. Siap-siap goyang cucian karena sekarang ada sabun krim colek dangdut yang siap bikin baju bersih, wangi, dan bikin hari kamu makin happy banget. Nah, dangdut colek, dangdut bersih, nyuci capek jadi berseri-seri. Yuk buruan cobain dan rasain sendiri harumnya yang bikin pengen ikut berdangdut banget nih. Sabun krim colek dangdut, colek sekali, kinclong berkali-kali. Wah, setelah mendengarkan informasi tadi, sekarang aku jadi nggak terlalu khawatir lagi nih kalau ketemu noda membandel di pakaian. Karena emang iya, pakaian yang bersih itu bisa bikin kita lebih nyaman menjalani aktivitas sehari-hari. Mau ke kampus, ke kantor, atau sekedar kumpul bareng teman, rasanya lebih percaya diri kalau pakaian yang kita pakai itu bersih dan rapi. Nah, ngomong-ngomong soal percaya diri nih Sobat Evarki, ternyata rasa percaya diri itu nggak cuma datang dari penampilan aja loh, tapi juga dari bagaimana kita menerima diri sendiri. Kadang kita merasa kurang karena terlalu fokus membandingkan diri dengan orang lain. Padahal setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi mulai hari ini, yuk coba lebih menghargai diri sendiri. Karena setiap orang punya nilai dan keistimewaannya yang berbeda-beda. Nah, setelah ngobrol santai soal percaya diri, aku mau ajak Sobat FRQ buat kembali menikmati lagu berikutnya. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja.
biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Nah, Sobat Evarki, itu dia lagu Diri dari Tulus. Jujur aja ya, setiap kali dengar lagu ini rasanya kayak lagi diingatin untuk lebih baik sama diri sendiri. Karena seringkali kita mudah memberikan semangat kepada orang lain, tapi justru lupa memberikan semangat untuk diri sendiri ini. Kita sering bilang ke teman, nggak apa-apa kok, kamu sudah berusaha. Tapi ketika gagal, kita malah menyalahkan diri kita sendiri. Kita sering bilang ke orang lain untuk percaya diri, tapi kita sendiri masih sering merasa kurang. Padahal setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nggak ada manusia yang sempurna. Dan menurut aku, salah satu bentuk mencintai diri sendiri adalah dengan menerima bahwa kita juga bisa salah, bisa gagal, dan bisa merasa lelah. Itu manusiawi ya, Sobat Evarki. Jadi kalau hari ini Sobat Evarki merasa belum menjadi versi terbaik dari diri sendiri, nggak apa-apa itu. Karena proses bertumbuh memang membutuhkan waktu. Yang penting, jangan berhenti mencoba dan jangan lupa menghargai setiap langkah kecil yang sudah berhasil dilewati. Nah, Sobat Evarki, setelah ngobrol cukup dalam hari ini, sekarang saatnya kita sedikit santai. Aku juga mau membacakan beberapa salam lagi dan request lagu lagi nih yang udah masuk. Siapa tahu ada salam buat kamu nih. Nah, yang pertama ada salam nih dari Putri Indah Permatasari dari Walantaka, Serang. Katanya salam buat kating-kating yang lagi berjuang menyelesaikan tugas akhir semester. Semangat terus ya, semoga semua tugasnya lancar dan nilainya memuaskan katanya. Nah, kemudian ada salam lagi nih dari Intan Maharani. Katanya salam buat baju hitam yang ketemu di parkiran Fada, katanya tuh Fakultas Dakwah. Oh alah, Fakultas Dakwah ini ya, Intan Maharani. Siapa nih? Katanya pas hari Senin ketemunya, setelah UAS Pamuhib ketemunya. Aduh, Intan Maharani. Nah, ada juga salam buat Sobat Evarki yang hari ini mungkin sedang merasa lelah, banyak pikiran atau sedang menghadapi hari yang gak mudah. Semoga semuanya segera membaik dan kalian tetap kuat menjalani setiap prosesnya. Ada salam lagi nih terakhir ini dari Siti Umiatunupus. Siti Umiatunupus katanya salamin ke anak Untirta jurusan perikanan. Nah, inisialnya H katanya H. Siapa ya? Aduh, jadi penasaran nih. Siapa ya kira-kira yang inisial H perikanan anak Untirta? Aduh. Nah, selain salam, Sobat Evarki ada juga request lagu nih. Katanya request lagu yang bisa nemenin sore hari sambil santai dan bikin hati sedikit lebih tenang. Oke deh, buat Sobat Evarki yang sudah mengirim salam dan request lagu, terima kasih banyak ya. Setelah ini kita dengarkan nih lagu pilihan yang semoga bisa menemani aktivitas kalian dimanapun berada. Ada salam terakhir ini dari Nurul Hasan Zafira. Katanya tetap semangat menjalankan aktivitasnya, jangan merasa puas dengan pencapaiannya. Oke, terima kasih ya Nurul Hasan Zafira. Senang sekali rasanya bisa berbagi cerita, mendengarkan musik bersama dan ngobrol santai tentang banyak hal banget. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat ya, bahwa setiap orang memiliki prosesnya masing-masing. Jadi kalau hari ini kamu masih merasa insecure, masih merasa tertinggal, atau masih sering membandingkan diri dengan orang lain, coba beri sedikit ruang untuk diri sendiri. Karena bertumbuh itu tidak harus selalu cepat. Yang penting tetap langkah, tetap berusaha, dan tetap percaya
bahwa setiap proses yang sedang dijalani pasti memiliki maknanya sendiri. Dan jangan lupa sesekali beristirahat juga tidak apa-apa, karena kita semua manusia yang juga butuh waktu untuk bernapas dan mengisi kembali energi. Baiklah Sobat FRQ, saya Fitri Aulia Fatima pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah setia bersama 94,9 FM FRQ BP Tips. You are listening to FRQ Frekuensi BP Tips. Suara, makna, dan inspirasi. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hari, dan jangan lupa untuk selalu menghargai diri sendiri. Kulihat ada yang bersinar di kedua bola matamu. Kau buat malam gelap ini cari penuh cahaya, terang kilau pesona. Kasih andai anganku bersuara, dia kan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji cari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi enggan berputar lagi. Kau buat aku sempurna saat kau berkata iya. Kau izinkan ku berlaga mengarungi dunia di sisimu selamanya. Kasih andai anganku bersuara, dia kan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji cari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi tak berputar lagi. Kita saling bersandar hingga bumi tak berputar. Cinta kita takkan pudar selamanya. Kasih dengar anganku bersuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji cari manis jadi saksi bahagia untuk selamanya. Kasih andai anganku bersuara, dia kan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji cari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi tak berputar lagi. Anganku bersuara, dia kan bersisimu selamanya. Indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita kan janji cari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi akan berputar lagi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebas
bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup.
luka-luka hilanglah luka. Biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Bila lelah menepilah, hayati alur nafasmu. Luka-luka hilanglah luka. Biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Luka-luka hilanglah luka. Biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Kulihat ada yang bersinar di kedua bola matamu. Kau buat malam gelap ini jadi penuh cahaya, terang kilau pesona. Kasih andai anganku bersuara, dia akan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, cari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi enggan berputar lagi. Kau buat aku sempurna saat kau berkata iya. Kau izinkan ku berlaga menaungi dunia di sisimu selamanya. Kasih andai anganku bersuara, dia akan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, cari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi tak berputar lagi. Kita saling bersandar hingga bumi tak berputar. Cinta kita takkan pudar selamanya. Kasih dengar anganku bersuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, cari manis jadi saksi bahagia untuk selamanya. Kasih andai anganku bersuara, dia akan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, cari manis jadi saksi bahagia hingga
meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak